Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Datuk, Bapak Dok Imam Kampung, Bapak MDSK, LKMK, beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan juga kepada pemuda-pemuda bangsa ini yang memperjuangkan agama, kemakmuran negeri, terkhusus kampung kita Sukarame 1. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini sama-sama kita mensyukuri nikmat. Nih tengok nih malam ini, yang tadi malam sakit, alhamdulillah hari ini sehat. Yang kemarin gak bisa makan kerak, Ini bisa. ini datang kerak enak. Karena gak ada yang lain. Ini luar biasa. Kadang mungkin kemarin ada yang ngimpi nih, kok kerak musim hujan gak bisa jemur, tiba-tiba datang kemari disuguhi, alhamdulillah, ini syukur. Coba yang gak datang kan gak nikmati. Ini yang bisa makan, yang bisa nikmatin ini yang datang aja. Maka gak lupa kita bersyukur kepada Allah juga atas segala nikmat sehat yang Allah berikan. Yang kemarin batuk sebulan, musim hujan, gak bisa ngerokok. Ini mulai panas ngerokok. Tanya, kok mulai ngerokok Pak? Ya, cuaca udah enak ini, udah terang, gak batuk lagi. Kata ibunya, Pak, nanti kalau rokok mati. Gak apa-apa, kalau mati nanti bawa korek aja, hidupin balik. Betul. Kata ibu, Pak, jangan rokok, nanti mati. Bapaknya karena memang udah hobinya ngerokok, gak bisa ditinggalin. Dia bilang, gak apa-apa, kalau mati hidupin lagi, bawa korek. Mati rokok apa mati wongi? Rokok Mati rokok. Kalau mati wongi, nggak usah pun rokok, Mati. makan pun enggak lagi, nggak usah repot-repot. Makan pun nggak doyan lagi kalau orang udah mati. Dipanggangin ikan ayam, orang mati nggak doyan, udah mati. Kalau gitu tak sembelihin kambing aja. Ini kesukaannya makan daging kambing. Orang mati nggak makan. Karena apa? Habis rezekinya dunia. Maka kalau sudah habis rezekinya dunia, ya sudahlah, sampai di situ saja. Maka kita lagi bersyukur nih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih pemuda yang hebat. Namanya aja udah gaspol. Tahu tuh gaspol? Hah? GPC. Kata Pak Datuk gaspol. Saya pikir gaspol itu ngegaspol. Ya ini luar biasa. Makanya nih gaspol ini kemarin tanding 15 piala mau direbut, 8 bisa direbut. Hebat nih Sukarame 1. Nih pemuda luar biasa. Tepuk tangan.
Tunjuk ini pemuda punya power, pemuda punya kemampuan, pemuda itu adalah harapan bangsa. Dulu Soekarno pernah bilang, pidato Soekarno di depan orang ramai, dia bilang, kasih saya 10 pemuda, gak usah banyak, kata Soekarno, 10 untuk saya. Maka dengan 10 pemuda saya mau goncangkan dunia. Ini peribahasa yang luar biasa. Gitu. Kenapa kata Soekarno 10 pemuda? Atau panjat pinang. Kasih 20 orang, suruh manjat tuh pinang, naik nggak? Suruh panjat pinang. Kata tuh yang satu, kau aja di bawah, kau badanmu gemuk, aku gemuk, tapi asam urat dah kumat. Dapat nggak tuh hadiah di atas? Tuh, coba pemuda, dapat nggak? Dapat. Dapat. Kuat. Pemuda yang mampu berpikir, masih kuat akalnya. Nih cemana supaya dapetin hadiah nih? Piala dipanjat pinang di atas, ada uangnya 500.000, kita mesti cepet dapatnya. Tanya tuh sama yang ahli panjat pinang, rata-rata pakai sabuk ikat, pakai tali yang kuat. Caranya yang kedua, kata ahli panjat pinang, kalau mau naik itu ke pinang, jangan pegang tiang, yang bawah aja yang pegang. Yang lainnya kalau udah di atas baru pegang yang kuat. Yang belakang jangan sampai pegang tiang, pegang aja orang yang mau dipanjat tuh. Insya Allah sekali naik langsung sampai ke tujuan. Tuh anak muda mikirnya cerdas. Gitu. Tanya, punya cara. GFC mau tanding ini nggak main-main. Ini cemana nih supaya kita dapat ya betul. GPC makan nih. Gaspol. Ini supaya menang ini cemana caranya? Diakalin. Kan gitu. Lomba nih, nampaknya itu yang paling hebat nih. Cemana? Kita harus punya trik yang baru, Maka nih Pak Datuk kasih kesempatan, dibuka lapangan supaya anak muda, jangankan ini ada 10-20 orang, kalau bisa satu Sukarami bisa bawa nama harum Aceh Tamiang. Amin. Gitu ya. Saya suka karena saya kurang pandai tuh naik sepeda, sering jatuh. Maka saya suka itu muncak, naik ke gunung. Itu saya suka. Karena kenapa? Dengan kita itu hiking, naik ke atas gunung, kita bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Di situ saya senang. Itu saya suka. Dulu pernah cerita saya di Jawa Tengah, ada gunung namanya Gunung Lawu. Gunung Lawu itu gunung nomor 2 tertinggi setelah Gunung Merapi. Yang bunuh kuncinya Mbah Marijan. Mati. Tukang kunci Mati. Tukang kunci bisa mati. Ya aturannya kalau tukang kunci itu kan nggak usah mati sebelum diwariskan ke yang lain. Nih pegang kunci Mati. Makanya gunung berapi meletus terus. Yang pegang kunci udah Mati. Nggak ada lagi yang bisa Nggak bisa Metuai tadi yang ini. Naik Gunung Lawu. Waktu mau naik latihan, tiap hari 2 jam harus lari. Tiap hari nih latihan. GFC ini mau tanding latihan. GPC mau tanding latihan. Sama. Naik gunung gitu juga. Siapin bekalnya apa? Minumnya jangan sampai lupa. Tendanya harus dibawa. Kalau ada yang sakit penanganannya begini, harus diangkat. Bawa P3K, jangan sampai tinggal. Begitu. Ternyata memang benar. Orang naik ke atas gunung itu, di atas kita bisa melihat. Ternyata kita menganggap kita hari ini hebat. Gak ada apa-apanya di atas gunung itu. Ada makhluk Allah yang lebih besar.
kita berdiri di atas puncak itu, lihat awan jauh di bawah, awan jauh di bawah. Ya Allah, kalau ada hujan petir siap-siap sembunyi. Kenapa? Badainya besar. Malam hari itu pas kebetulan badai turun, terus betul hujannya lebat, petirnya banyak. Itu kalau Bapak lihat ada tiker orang kalau tidur biasa di atas tiker. Ini orang tidur, tikernya di atas, orangnya di bawah. Tuh, aneh gak tuh? Saking kencengnya badai sehingga orang tidur di bawah tiker, bukan di atas tiker. Begitulah saking dinginnya, luar biasa. Di atas puncak itu ada satu tempat yang orang lain nggak boleh masuk. Kata pembimbing kami waktu itu, ustadz kami, dia bilang, nih jangan ada yang masuk ke sana. Dipalang, dikasih kayu, dikasih lintang-lintang pakai pagar kawat. Kata orang ini, ada berapa orang yang udah pernah coba masuk ke sana, sampai di dalam payah nyarinya. Kenapa? Karena di sana ada pasar, namanya pasar setan. Yang jualan setan semua. Orangnya masuk jadi Setan. setan. Gitu. Di bawahnya itu, di bawah puncaknya itu, di tengah-tengahnya, di Gunung Lawu itu ada tempat yang pohonnya nggak pernah kita lihat di Indonesia, persis macam di Jepang. Daunnya ada warna merah, warna kuning semua, pohonnya pendek-pendek macam di bonsai. Di antara pohon-pohon itu ada batu-batu yang disusun, bukan dibuat orang karena batunya besar-besar, nggak mungkin Biko naik ke atas sana. Tapi begitulah kuasa Allah buat seperti itu supaya kita ini bisa melihat kebesaran Allah. Nih pemuda, ahli naik sepeda, bagus, karena dengan keahliannya dia berpikir untuk kemana supaya memenangkan dalam pertandingan berikutnya. Nabi itu senang pemuda yang bergairah, yang semangat. Sampai Nabi bilang, olahraga yang paling baik itu yang pertama adalah berkuda. Yang kedua memanah, artinya menggerakkan badan. Nih, naik sepeda, kira-kira kalau mau menang jalannya lambat-lambat atau ngebut? Nih Pak Ketua nih, hah? Ngebut. Itu kalau ada tanjakan pelan naik gitu, apa jumping? Jumping. Gitu. Ini kalau jumping kira-kira kalau bukan ahli jatuh nggak? Nyungsep. Garpunya patah. Kalau saya, jangankan yang mau jumping, jalan rata bisa jatuh. Apalagi jumping, sekali jumping langsung Pak. Maka nunggang kuda sama, nunggang kuda itu di Kuala Simpang udah dibuat nih turnamen, udah 2 tahun kan, buat turnamen lomba kuda. Ini perlu kita semangati. Daripada ada anak muda duduknya di warung kopi, nyusun batu dari malam, siap isya sampai pagi, gak siap-siap. Kalau tukang itu udah siap nih, pandasi rumah setengah 1 malam, kalau ngerjainnya malam, ini berarti pop, susun, besok pagi hancurin lagi. Siap nggak? Enggak. Sehat nggak? Nggak sehat. Jadi mana hebatnya orang nyusun batu malam-malam sampai Pagi. Kira-kira nih kalau anak muda GPC malamnya nyusun batu, siangnya mau tanding, nampak nggak jalan tuh? Nyungsep. Maka baik. Dengan ini mau tanding nih, jangan pernah main kayak gitu. Hebat, tuh hebat. Olahraga itu apa saja boleh, yang penting gerakin badan. Renang, bagus. Gitu. Ya. Ini memang kita ini harus merubah niat.
semua amalan itu akan jadi baik kalau niatnya baik. Ini Pak Ketua ngumpulin, Pak Dato ngumpulin anak muda, buat kegiatan pemuda. Niatnya baik supaya pemuda itu jangan sampai terjerumus dengan narkoba, terjerumus dengan sifat yang merusak akal. Ini baik. Dibuat kegiatan ini, kegiatan itu dibuat tiap tahun, buat tausiah nih pengajian supaya menarik semangat kita untuk bisa terus beribadah kepada Allah. Tuh naik sepeda bisa nilainya ibadah. Kalau untuk apa? Kalau yang pertama dia niat nih, kalau saya lomba sepeda ini narik pemuda supaya jangan sibuk dengan permainan-permainan yang haram. Niat begitu. Anak muda yang awalnya lontang-lantung gak ada kegiatan, terus sibuk ikut main sepeda, naik sepeda, latihan sepeda, habis tenaganya untuk latihan. Ini melupakan dia dari pikiran yang negatif. Niat itu bisa jadi ibadah. Gitu. Ya. Jadi sama seperti ada orang mau nikah. Dia nikah nih, nikahnya niatnya untuk ngajak supaya istrinya itu jadi wanita yang soleha, beribadah kepada Allah. Baik nggak tuh? Baik. Tapi kalau nikahnya, nih saya nikah nih sama perempuan supaya nanti hidup sama saya sengsara. Kira-kira ibu mau nggak tuh? Anak gadisnya dinikahin, tapi niat lakinya supaya hidupnya sengsara. Kasih nggak? Enggak. Sorry lah. Maka nikahnya haram. Nikahnya saja haram. Karena ada maksud ingin menyakiti, ada maksud ingin merusak, maka nikahnya aja haram. Walaupun sah nikahnya, hukumnya haram. Niat. Tuh balik sama niat. Nah, maka dulu nih ya Kampung Sukarame 1 ini, kalau pemudanya dari dulu udah aktif, insya Allah perkembangannya itu cepat. Perkembangannya itu cepat. Karena tidak ada satu daerah itu kalau pemudanya aktif, ya nggak ada yang nggak maju. Di mana-mana kalau pemudanya aktif pasti maju, baik di bidang apapun. Olahraga, sepak bola, pemudanya aktif, maju. Di bidang ibadah, ada namanya remis, remaja masjid, aktif di bidang dakwah, maju. Dulu nih masa Pak Datuk masih banyak remis dibentuk, betul enggak? Masih, termasuk saya ngikut-ngikut juga dengan beliau ini, gitu. Dulu aktif, yang gerakin banyak, sehingga pemuda-pemuda itu semuanya kayak mana nih caranya dakwahin orang, ngajak orang lain berbuat baik, begitu. Hari ini baru kita bisa ngerasain. Dulu, maka hari ini kalau kita buat kegiatan ini terus, kegiatan ini niatnya untuk memancing semangat kita semua untuk kedepannya kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang kita lakukan. Setuju gak? Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ada pemuda ini kerjaannya Zaid bin Harisah. Kerjaannya itu tiap hari nariin kudanya Nabi, ontanya Nabi. Kalau Nabi keluar masjid, dia naruhin sendal, taruh sendal. Nabi mau keluar, taruh sendalnya. Kalau Nabi mau naik onta, itu dibersihin, dipasangin pelananya, dibersihin sama dia. Padahal beliau ini orang kaya, masih muda, kaya, tapi dia nggak mementingkan profesi dia sebagai orang kaya. Dagang tetap dagang, tapi dia tetap berbakti dengan agama, apalagi dengan nabinya. Saking cintanya sama nabinya, sehingga dia apapun yang dilakukan
sama Nabi, kalau bisa dia jangan sampai tertinggal. Gitu. Maka ini pemuda kita, kalau masa depan generasi kita besok mau jadi baik, lebih baik daripada hari ini, maka pemuda hari ini harus bersiap-siap menyongsong kebaikan masa depan. Caranya gimana? Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan pernah tinggalkan bagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini anak muda mau menang terus nggak? Hah? Kalau mau tanding, baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, insya Allah mudah-mudahan menang. Baca Al-Insyirah berapa banyak? 40 kali. Minta sama Allah. Siap nggak? Jadi dukun ini namanya. Nggak dukun, ngelatih. Di samping fisiknya kita berbuat, doanya mesti gitu. Karena kalau kita pun menang, menangnya karena siapa? Karena Allah. Kalaupun kita kalah, kalahnya karena siapa? Karena Allah. Allah mau kita ini menang terus juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan orang hebat, makhluk yang paling sempurna Allah ciptain. Kita mau tidur aja enak, telungkup bisa, betul nggak? Mereng bisa, telentang nggak apa-apa. Mau nungging silakan kalau mau tidurnya nungging. Tapi pernah nggak nengok binatang yang namanya lembing? Lembing pernah? Apa itu? Badak, apa? Wawung. Wawung. Tahu wawung? Tahu. Yang makan batang sawit. Itu wawung bisa terbang. Bisa. Kita bisa terbang? Enggak. Tapi wawung kalau dia telungkup enak. Coba kalau pas tidurnya terbalik, jatuhnya itu kalau bahasa Jawa nih melumah. Enak nggak bangunnya? Enggak. Kayak. Kayak. Nyakar, betul nggak? Apalagi sebelahnya nggak ada tikar, nggak ada batang kayu, gampang nggak bangun? Semalaman tinggal tuh nggak ada yang nyotek dia tuh. Bangun nggak? Gini terus, ya Allah, itu dia doa. Ya Allah, kok nggak ada lah orang yang lewat entah kesepak sama saya. Gitu. Mintanya jelek dia, kesepak nggak apa-apa lah, yang penting bisa terbalik. Itu baru tingkat tidur, repot. Kucing, makanannya apa? Pelet. Sakti kali kucing orang sini suka rame pelet. Kucing Anggora. Oh, Anggora. Makannya kerak. Ya Allah. Hati-hati yang makan kerak jadi kawannya kucing ada nanti. Kucing itu doyannya ikan. Kan asin. Doyannya ikan. Tapi kucing berani nggak sama air? Takut. Sama ikan air? Takut. Ikannya mau nggak? Ikannya di air. Sama air? Takut. Tapi kucing Senang dengan ikan. senang dengan ikan. Bisa nggak ngambil ikan tuh di air? Bisa. Itu kucing doa, ya Allah, ikan tuh cepetlah loncat, tiba-tiba naik ke atas. Gitu. Maka nggak ada yang nggak bisa dirubah dengan doa. Kucing aja rumah nggak punya, kecuali dikasih rumah. Makannya tiap hari minta, betul nggak? Datang tuannya lewat, ngelendot di kaki, minta makan, lapar. Mau nyari ikan di kolam, nggak bisa, takut sama air.
enggak? Dapat apa enggak? Dapat. Masa kita bisa usaha, kantor punya, organisasi dibentuk. Kata Pak Datuk mau kasih dana, pulang dari sini nanti rumah Pak Datuk ada dana buat acara ini. Tutup itu, nanti pulang dari sini ikut terus Pak Datuk, saya antar ke rumah. Jadi nggak tutup itu. Ini pemimpin udah ngarahin, ngajak semua masyarakat supaya berpartisipasi, melakukan hal yang positif. Gitu, baik. Maka masa kita ini semuanya fasilitas udah dikasih, nggak bisa kita berbuat. Masa kita manusia, kalau kita nggak bisa berbuat, berarti lebih hebat mana? Kita apa kucing? Kucing. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi pemuda itu satu tadi nih, lihat nih judulnya harapan bangsa, tapi nggak perlu dipotong sampai di sini, mesti ditambah nih, yang ngarang nih keren, tambah dan agama. Jadi kita ini semua adalah harapan bangsa juga agama. Kita kalaupun beragama nggak punya bangsa susah. Betul nggak? Numpang ke sana kemari, nggak punya tempat, susah. Maka kalau kita punya harapan, jadi harapan bangsa, mestinya juga jadi harapan agama. Yang duniawi kita cari silakan, yang ukhrawi jangan pernah juga ditinggalkan. Seimbang, dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Apalagi kalau kita buat satu organisasi. Dulu saya punya abang kelas, namanya Pak Haji Asep Suganda. Dia buat perusahaan, dari awalnya masih nol, dia buat usaha kecil-kecilan ternak ayam. Kemudian dia buat usaha dibesarin, kerja sama orang-orang kampung. Terakhir orang kampung jadi mitranya. Umur 28 tahun, punya anak udah 4 orang. Karena umur 20 tahun udah nikah. Dia dinobatkan menjadi pengusaha termuda se-Jawa Barat. Tapi yang luar biasanya nih, saya nginep di rumah beliau 2 bulan. Waktu itu ada tes nerima pegawai di perusahaannya. Yang disiapin nih cuma Quran. Taruh di depan. Kata beliau, mau lihat nggak saya ngetes nih orang yang mau ngamar di perusahaan? Boleh bang? Boleh, masuk. Saya di sebelah kiri beliau. Yang ditanya sama beliau itu Al-Quran. Ini yang lamar mau diterima itu 10 orang. Yang ngelamar 5 orang S2, 15 orang S1, yang 30 orang tamat SMA, semuanya diterima. Lamar 50, hampir 60 orang kalau nggak salah waktu itu. Yang diminta 10, tapi yang dites S2 yang ditanya Quran, Pak. Quran. Bisa baca Quran? Bisa. Coba tuh baca Quran. Buka. Baca Quran. Tahu hukumnya? Tahu Pak. Ini hukumnya apa? Saya lupa. S2 lupa. Sholat Pak. 5 waktu? Enggak juga. Jadi maghrib aja. Katanya, oh iya, itu waktu dia dinilai begitu, dia nggak tanya pengalamannya di mana, kerjanya di mana, cuman dibaca namanya. Udah S2? Udah. Tapi kalau sholatnya nggak bener, baca Qurannya nggak bener, dia nggak terima. Hebat. Maka ternyata keberhasilan itu, kalau kita dekat sama Allah yang maha memberi keberhasilan,
keberhasilan itu pasti dia akan dapat. Orang kerjanya tiap waktu sholat, dia masuk ke kantor, dia bilang, udah azan. Kata orang kerjanya, Pak, kami ini masih lagi ngitung uang, yang sana belum setor, tinggalin semua kerjaan, matiin komputernya kalau perlu, kalau mau di-save silakan di-save, nggak apa-apa, yang penting waktu sholat semuanya sholat. Nih pemimpin perusahaan, Pak, nanti ini tidak ada alasan, kalau katanya udah perintah Allah sholat, karena yang jadiin perusahaan ini besar bukan saya, walaupun saya yang punya, katanya. Ini saya waktu itu ada di sana. Yang jadiin perusahaan ini Allah, yang jadiin baju ini Allah, yang nguntungin kita tuh 1 bulan 400 juta untungnya. Bilang sama saya, ini untungnya 400 juta tiap bulan, tapi yang ngasih Allah. Gitu. Tiap malam beliau ini gak pernah tinggal tahajud, tiap hari gak pernah gak baca Quran, tiap hari 1 juz baca Quran. Sebelum subuh beliau ini udah baca Quran, kalau gak sempat sebelum subuh, habis subuh baca Quran sampai waktu Isra. Gak keluar ke kantornya, gak keluar dari gak keluar dari rumahnya untuk bekerja, kecuali udah sholat duha. Gitu. Hebat nggak tuh? Mau kita lihat yang mana hebatnya? Dunianya hebat nggak? Hebat. Akhiratnya hebat nggak? Hebat. Hebat. Orang semua bilang tuh Pak Haji tuh hebat, kayaknya begitu. Istrinya tetap satu, setia dia sama istrinya. Kalau udah masuk waktu maghrib, handphonenya matiin. Cuman keluarga aja yang boleh telepon, punya nomor lain. Kalau nomor yang punya orang ramai dimatiin. Dia bilang, waktu maghrib ini adalah waktu saya untuk berkumpul dengan keluarga. Saya sholat dengan keluarga. Saya ngajarin anak-anak bisa baca dan menulis. Saya ajarin anak-anak bisa baca Quran. Nih, orang tua, pemimpin di rumah tangga, pemimpin bagi perusahaannya, pemimpin juga bagi orang di sekitarnya. Jadi contoh orang kaya, nggak sombong, sedekahnya luar biasa, kerjasamanya internasional. Tuh gitu. Dia bilang, nggak ada nih yang bisa buka jalan begini ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu ketika cerita daripada keluarga, Pak Ciknya sendiri, pamannya, Pak Leknya jaga malam di perusahaannya yang gak jauh dari rumahnya. Waktu itu dia lihat di rumahnya itu cahaya pada malam 27 Ramadan. 27 Ramadan rumahnya bercahaya, cahayanya sampai tembus ke langit. Pak Ciknya lari ninggalin kantor, lari Pak, pikirnya rumahnya mau meledak. Tapi ternyata itulah bisa jadi Lailatul Qadar. Begitu hebatnya. Ini baru kita di kalangan kita ada. Saya menyaksikan ceritanya langsung karena 2 bulan saya tinggal dengan beliau. Gitu. Jadi contoh. Maka nih pemuda, kalau ada yang jadi contoh, waktunya sholat, tinggalin semua pekerjaan. Nih yang bisa menangin kita ini Allah, maka minta sama Allah, sujud sama Allah, karena nanti kita nggak cuma ditanya sama masyarakat, kamu menangnya berapa, tapi pasti kita juga ditanya sama Allah, selama kamu hidup, ada nggak amalan yang pernah engkau perbuat? Gitu. Setuju nggak anak muda nih? Setuju nggak? Jujur. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini momennya ini kan momen sambil nyambut, katanya ini judulnya begitu, katanya tahun, sebenarnya ini tahun barunya bukan untuk
kita. Maka kata Pak Dede, ini kita buat aja, tapi tausiah Pak Ustadz, supaya kita ini ingat, malam ini jangan kita bilang tahun baru, tapi malam ini adalah malam mengingatkan kita untuk ke depan bisa lebih baik. Karena Nabi itu man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa arba, untung. Tapi kalau man kana yaumuhu, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa khasir, rugi. Sama aja rugi. Dibuat kegiatan apapun sama aja, nggak berubah dari kebiasaan baiknya. Buruknya nggak berubah jadi baik, baiknya nggak bertambah kebaikannya, maka ini pun masih rugi. Apalagi mangkana yaumu syarrun min amsi, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, mal'un, terlak. Begitu. Jadi jangan sampai nih besok hitungan Hijriah Masehi, hitungan Masehi nih. Masehi, kalau kemarin nih ibadah kita biasa-biasa aja, usaha kita biasa-biasa aja, zikirnya kita biasa-biasa aja, ke depan jadikan lebih baik lagi. Insya Allah, kalau kita dekat sama yang Maha Memberi, apa yang Allah mau, apa yang kita mau, Allah kasih. Ulama itu zikirnya tiap hari la ilaha illallah 50.000 kali. Makanya kalau minta apa-apa sama ulama, cepat apa lama? Cepat. Sama nggak sama dukun? Mbah dukun, Mbah dukun, ini saya ini mau jadi orang kaya. Cepet apa lama? Cepat. Cepat. Kok iya? Ya bobol gedene wong. Tuh kan? Katanya cepet. Pernah nggak dengar kisahnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman bilang, ini yang ada di kerajaan ini, siapa yang bisa mindahin kerajaan Balqis? Kata Sulaiman. Kata Ifrit, jin tuh yang dipakai Mbah Dukun, saya kata Ifrit, saya. Kemana kamu mindahin kerajaan Balqis? Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, wahai raja, kerajaan Balqis udah sampai di sini. Oh begitu, kata Sulaiman. Tapi kata orang yang alim, orang yang soleh, wahai raja, kalau Ifrit kau berdiri itu punya waktu 1 menit, atau kita bilang 10 detik dari duduk, bangkit dari duduknya bisa berdiri. Tapi saya bisa memindahkan kerajaan Balqis hanya dengan kedipan mata. Hebat mana? Hebat mana? Mbak Dukun apa Pak Kiai? Kiai. Ini ngaji. Mbak Dukun apa Pak Kiai? Pak Kiai lah. Masih Mbak. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin tuh hafal. Konon kabarnya matinya takut. Ada kisah Bapak Ibu, orang sakit datang sama dukun. Kata Mbah Dukunnya, ini kamu harus nyembelih kambing hitam. Beli kambing hitam 7 juta. Apa disembelih? Kambingnya mati.
katanya nggak sembuh, nggak sembuh, nggak sempet, nggak sembuh. Pergi lagi sama orang pinter yang lain, katanya ini harus nyembelih ayam hitam yang darahnya hitam. Ada nggak gitu sini orangnya? Hah? Ada. Beli 10 juta ayam hitam 10, nyarinya payah. Teman saya di Langsa miara ayam hitam, cukup banyak ayam hitamnya. Entah itu apa, saya pun nggak tahu. Ini ngapa ayam hitam semua? Ya, banyak orang minta untuk beli obat katanya. Allah ya Karim, disediain ayamnya hitam semuanya, satu kandang hitam, sama darah-darahnya hitam. Sampai sekarang juga nggak kaya. Itu nih, denger nih, dukun itu kalau memang dia hebat, nggak usah dia nolong orang lain, dia kaya dulu, betul nggak? Mbak tengok dukun ada yang kaya apa enggak? Sekarat apa melarat? Tuh, coba. Betul kan? Kita yang bodoh datang sama dukun, tengok dukunnya aja rumahnya plaster, nggak diplaster-plaster rumahnya. Tahun lalu datang nggak diplaster, tahun ini nggak diplaster. Aturannya kalau dia memang hebat bisa jadiin orang kaya, dia dulu udah Kaya. betul. Gitu ya. Terakhir nih orang karena sakit dia nih, dibuat dukun sana bukan tambah kaya, jadinya sakit. Kalau nggak datang lagi ke sana, sakit dia, kemasukan. Datang sama Pak Kiai, kata kiainya, ini kamu bukan mau minta apa, minta jadi orang kaya. Sekarang jadinya apa? Duit yang ada habis Pak Kiai untuk berobat, malah saya sering sakit-sakitan. Ini kamu dibuat nih sama dukun, diambil hartamu supaya kamu melarat, bukan makin kaya. Kata Pak Kiai, ya sudah, gimana caranya ini? Ya Pak Kiai, saya pingin sehat aja lah, yang penting saya nggak mau jadi orang musyrik. Gara-gara begitu jadi saya syirik, kepingin ini, kepingin itu, tapi malah jadinya nggak seperti yang saya harapin. Ya sudah, tiba-tiba dukunnya masuk nih, ini kisah nyata nih. Dukunnya masuk, Pak Kiai jangan ganggu, kalau ganggu ini orang, saya bunuh ini orang. Kata Pak Kiainya, bunuh aja kalau bisa, karena nggak ada yang bisa membunuh seseorang, nggak ada yang bisa matiin seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bunuh, katanya. Dibunuh, dicekek. Ini karena dia udah nggak sadar, dicekek lehernya sendiri. Ternyata setan yang ada dalam badannya keluar semua. Dialah dukun yang paling sakti. Dukun-dukun yang lain sekarat, dicekek sama dukun. Dukun berantem sama dukun. Udah. Oh nggak mati, kata Pak Kiai. Diem dia. Ya sudah, hari ini saya jadi bapaknya nih anak ini, jangan pernah ganggu dia lagi. Kata dukun yang paling sakti, dia bilang, Pak Kiai, saya nggak mau ganggu anak ini, tapi bilang sama anak ini, kalau dia bisa mikhlasin, dia bisa maafin kesalahan kami ini semua, maka dia saya maafin. Begitu dia sadar, dia bilang, bisa nggak nih ikhlasin, maafin segala kesalahan orang lain? Kata orang tadi, bisa. Maka ketika itu pertolongan Allah datang. Ternyata menang itu bukan karena semata-mata usaha kita. Usaha kita itu cuma 30%. Tapi yang bisa menangin kita karena doanya kita, karena pertolongan Allah untuk kita. Namanya tawakal. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya tawakal. Wa tawakkal 'ala Allah. Berserah diri kepada Allah. Deketin Allah yang Maha memberi kebaikan, memberi kemenangan, memberi kebahagiaan. Maka hidupmu pasti akan baik terus selama-lamanya. Setuju?
Tak usahlah panjang-panjang nih, jam 10. Jam berapa? Jam 9. Ini jamnya kecepetan nih. Jam 11:05 pas tahun. Oh. Bahagia pas tahun. Iya. Jam 12:05. 12:05 pas setahun kata. Masya Allah. Nih kalau ceramahnya dipanjangin, kebes. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebenarnya mau sih ceramahnya panjang-panjang, tapi insya Allah besok pagi ini jam 4 udah gerak lagi ke Simpang, ada pengajian di Kuala Simpang tuh ada Masjid Sriwijaya tuh, orang tuh sering buat tiap hari Minggu, besok kan Minggu nih, malam pagi Minggu, jadi orang itu memang belajar tauhid, ya besok belajarnya tentang sifat Nabi, yaitu amanah dan juga siddiq. Mungkin ini tak usahlah dipanjangkan kali, insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi, insya Allah di lain pertemuan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini motivasi kita semua, semangat, jadikan semangat baru bagi kita semua. Jadikanlah hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan jadikanlah kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan keberkahan, dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ومن مدينتنا جهتميا يا الله ومن قريتنا هذه سكر ميسة يا رحمن يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. واجعل قريتنا هذه سكر ميسة قرية آمنا واجعل أهلها من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا من أهل السنة والجماعة ولا تجعل جمعنا هذا من أهل البدعة والضلالة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Baik Bapak Ibu semuanya, kiranya